Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di hari Ahad 10 November ini kita semua hadir dalam rangkaian Tasyakur bin Nikmah 25 tahun percikan iman. Tak terasa hari demi hari yang kami lewati, yang kita lewati semakin membuat kita dewasa, semakin membuat kita matang. Di tengah berbagai ujian, manusia harusnya semakin mematangkan dirinya, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pengalamannya. Bapak Ibu, terima kasih sudah membersamai percikan iman selama 25 tahun. Dan alhamdulillah masjid yang menurut pertimbangan kita ini besar ternyata menjadi kecil. Sampai ada Bapak Ibu di luar sana, ya, mohon maaf tidak bisa masuk ke dalam, disediakan tenda, ya. Dan luas halaman itu sama besarnya dengan luas masjid ini, ya. Bapak Ibu sudah mendapatkan buku semuanya? Oh ya, ya, anggap sudah semuanya. Ya. Anggap sudah, nanti yang belum bisa diatur bagaimana supaya mendapatkan, ya. Bapak Ibu, buku ini ditulis merupakan rangkaian dari perjalanan percikan iman. Karena di percikan iman ini ada pendiri-pendiri yang sudah berpulang, ya. Dan tentu saja satu saat saya dan teman-teman juga akan digantikan oleh generasi yang berikutnya. Bapak Ibu yang hadir di sini pun insya Allah 50 tahun mendatang tampaknya sudah oleh generasi kedua, ya. Yang bawa putra-putri sekarang umur 5-10 tahun boleh jadi akan menggantikannya. Jadi terima kasih bagi Bapak Ibu yang suka bawa anak, bawa keluarga, karena sebenarnya mereka-mereka itulah yang akan menggantikan kita semua. Dan Allah menakdirkan Bapak Ibu buku Menjemput Kematian yang Indah ini kemarin hari Rabu ibu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa agar segala kesalahannya diampuni, ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya, diluaskan alam kuburnya, dan keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Allah menakdirkan buku ini terbit, dan saya merasa ibu saya dipanggil dengan representasi buku ini. Karena wafat dalam keadaan sehat. Dan setiap kali saya mau umroh atau mau haji, selalu pesannya Aam, doakan emak sing dihampura dosa, emak sing husnul khotimah, terus emak teh hayang maut keur sehat, ameh teu ngaribeuhkeun barudak. Karena mungkin beliau melihat dua adiknya udah meninggal lebih dulu, tapi dimulai dengan sakit yang panjang, yang diurus sama anak-anaknya. Ada dua teman dekatnya juga diurus sama anak-anaknya. Makanya kemudian suka muncul pesan, Am, doakan emak, maut teh hayang keur sehat. Dan memang Allah mengijabah keinginannya. Karena ibu saya itu, saya bisa membaca jam segini pasti lagi gini, jam segini pasti gini. Jadi alhamdulillah kelihatannya sholat tahajudnya nggak pernah absen. Kemudian dari jam 5 sampai jam 6 pasti baca Quran.
Terus jam 6 gitu jalan kaki ya. Terus jalan kaki, terus sarapan, duha, terus duha jalan kaki lagi. Jadi kalau sudah sarapan kan sok agak ngantuk, jalan kaki. Nah kemarin itu katanya setelah tos duha, tos sarapan, tos duha, terus keluar rumah. Di pagar lihat pohon mangga yang lagi berbuah banyak. Kata adik saya teh, "Mak, ningali naon? Mak lihat apa?" Kemun barudak ka dieu teh can asak buah teh. Mak, ke lebaran, biasanya kan kumpul sok lebaran. Lami keneh mak ke lebaran. Dah aja cuma gitu. Terus we jalan. Nah, jalan paling kayaknya dari sini sampai tengah-tengah ini rumah kami. Itu tengah-tengah halaman masjid. Ya, jalan gitu. Terus ada tempat duduk. Nah, dokter kan bilang, ibu kada sering moyan. Moyan tuh apa? Jemur. Duduk situ. Pas lagi duduk gitu, ini penuturan adik saya. Ngobrol, ujuk-ujuk. Dek, namanya mate dada asa nyeri. Tapi nggak nyereset. Jadi nyereset tuh maksudnya bukan sakit tuh dalam, cuma reset gitu kan. Ngobrol deh, ya. Bahkan cenah aya tukang jagung rebus, mah bade meser, nyasok cenah. Meser, jagung rebus. Udah gitu, dek, nanya. Akhirnya kata adik saya teh, tos we mah uih deui, ulang lagi. Jadi beberapa langkah mungkin 10-15 langkah seperti lemes gitu. Ya. Nah, langsung digotong, diangkat ke kamar saya di kamar depan. Nah, mulai terus adik saya refleks mentalkinkan. Beberapa kali mengucapkan la ilaha illallah, udah aja. Jadi kematian yang indah itu syakaratul maut itu sangat singkat gitu. Kata adik saya itu nggak nyampe 5 menit ya. Ujang oge cuma nyebut talkin teh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus emak teh bibirnya ngikutin, udah aja. Lemes aja tangannya gitu. Periksa ya ku dokter biar yakin, memang tos ngantunkeun. Jadi kematian yang indah itu husnul khotimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Gitu. Dalam keadaan sedang diridhoi Allah. Nah, kadang saya bilang, saya tuh iri gitu sama emak tuh. Iri dalam arti, satu gak merepotkan anak-anaknya, gak merepotkan cucu-cucunya. Terus sakaratul maut yang sangat singkat ya. Sampai dalam hitungan menit, udah gitu. Ya. Nah Bapak Ibu, saya gak tahu, mungkin ini takdir Allah. Tanggal 10 November ini kita programnya pembagian buku dan entah kenapa buku ini yang diselesaikan. Karena ada 2 buku yang sedang ditulis. Tapi kemudian akhirnya kita putuskan dalam rapat itu, buku ini yang kita selesaikan. Jadi sebenarnya ada 2 buku. Ya. Buku pertama tentang lukisan hidup. Yang kedua tentang menyambut kematian yang indah. Tadinya saya akan menyelesaikan buku lukisan hidup. Kaitannya dengan 25 tahun percikan iman. Tadinya. Tapi entah kenapa kemudian hati saya bergeser, yang diselesaikan itu meraih kematian yang indah. Dan pada saat hari mau dibagikan buku ini, ya, emak itu seperti ngasih contoh nih, kematian yang indah tuh kayak begini gitu. Ya. Kematian yang indah tuh kayak begini. Kamu sedang sehat, tidak merepotkan orang, sakaratul mautnya juga singkat, ya. Tidak ada penderitaan yang lama gitu kan. Terus dalam keadaan baru selesai melakukan ibadah-ibadah. Malamnya tahajud, ba'da subuhnya maca Quran, ya.
terus duha, terus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran untuk kita semua bahwa memang kematian itu tidak bisa ditawar-tawar. Bisa yang muda duluan, bisa yang tua duluan, bisa yang baru lahir duluan. Nah, jadi dengan demikian, saya berharap buku yang ada di tangan ibu bapak itu dibaca, direnungkan, diamalkan. Ya, dibaca, direnungkan, diamalkan. Ada sejumlah doa di situ dihafalkan, ya kan? Gitu. Kenapa? Ya karena ternyata hidup kita sangat singkat. Percikan iman 25 tahun rasanya baru kemarin. Ya tentu saja dengan segala jerih payah, segala perjuangan. Bapak Ibu jangan lihat percikan iman langsung seperti sekarang. Semua melalui proses. Kita kantor pun bahkan pertama kali itu dipinjami, ya, karena kita tidak kuat untuk ngontrak. Untuk nyewa kantor saja kita nggak kuat, nggak ada dananya, dipinjami. Terus sampai Allah memberikan jalan, kita punya lahan, ya, ada hamba Allah yang soleh-solehah mewakafkan lahan ini, dan Bapak Ibu semua yang soleh dan solehah itu membangun masjid ini dengan segala fasilitasnya. Dan kita sedang juga menyelesaikan masjid yang ada di Jatinangor dengan konsep yang agak berbeda. Karena di sana adalah tempat mahasiswa, jadi konsepnya adalah pesantren mahasiswa. Nah ini semua karena Allah nolong kita. Tidak ada satu keberhasilan kecuali pasti di situ ada pertolongan Allah. Nah kita tidak tahu pertolongan Allah itu kapan datangnya. Tugas kita mah menjalani kehidupan dengan segala kesungguh-sungguhan. Jadi hidup itu begini, jalani saja. Selama kita yakin itu benar, jalani. Kapan Allah memberi mudah sama kita, kapan Allah menolong kita, kapan Allah menguji kita, itu mah wilayah Allah. Wilayah kita apa? Ikhtiar, doa, tawakal. Ikhtiar, doa, serahkan pada kuasa Allah. Ikhtiar, doa, serahkan pada kuasa Allah. Kita jalannya cuma begitu, ikhtiar, doa, ya udah kita serahkan pada kuasa Allah. Kalau Allah memberikan pertolongan, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terheran-heran bagaimana masjid yang menghabiskan dana belasan miliar, hampir menyentuh 20 miliar di masa Covid. Di mana saat itu orang ekonomi sedang jatuh. Sampai yang tadinya rencana cuma bikin masjid saja, sampai kita bisa bikin jalan sampai sana di Jabon, sampai kita bisa bikin bendungan. Coba. Kan bagi Allah mah gampang. Padahal menurut kita mah asa sulit dilakukan pada waktu itu. Ya. Kan ini dimulai di 2019. November apa Oktober ya, lupa saya. November penggalian November. Nah, Desember Covid terjadi. Februari Covid masuk ke Indonesia. Praktis. Perekonomian semua itu berhenti. Rontok kan gitu. Tapi aneh. Kenapa? Ya karena Allah nolong. Jadi teman-teman, kalau kita punya niat, punya tekad, doa sama Allah, jalani, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Serahkan itu pada kuasa Allah. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Anak, ya, sama gitu. Ikhtiar, doa, tawakal sama Allah. Ujungnya seperti anak kita itu apa? Kan itu bukan milik kita. Allah yang membolak-balikan hati. Begitu juga pada suami, begitu juga pada istri. Begitu juga pada usaha kita. Nah, namun di atas itu semua memang harus sadar sesadar-sadarnya bahwa semua ada waktu berakhirnya. Ada endingnya, ada ujungnya gitu ya. Saya yakin sejak masjid ini dipakai untuk pengajian MPI,
entah sudah berapa orang yang pernah duduk di tempat duduk ibu bapak, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah waktu saja. Nah, makanya semoga buku yang ringan ya. Ringan kan? Cuma berapa halaman? 400? 300? Ya, ringan lah. Cuma 380 halaman. Ya. Ringan. Asal dibaca tiap hari. Jangan sampai cuma pajangan. Dibaca. Tiap hari dibaca 2 halaman, 3 halaman. Insya Allah kalau sehari 5 halaman aja 1 tahun tamat. Nya atuh teu bisa nulis maca. Ya mah, nulis teu bisa maca henteu. Sudah dipang nuliskeun. Sik pang macakeun. Amalkeun. Tos dibantuan dipang nuliskeun. Ieu ayatna, ieu hadisna, penjelasannya gini-gini, bab 1 ieu, bab 2 ieu. Tos dibantuan pang nuliskeun. Dicarikan ayatnya, dicarikan hadisnya, dicarikan sistematikanya. Sok mangga kalau makanan mah tos dipang masakeun. Tinggal ibu mangunyah ngahuap. Tinggal baca dan amalkan itu ya. Jadi jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya. Dan ini merupakan rangkaian dari Tasyakur bin Nikmah 25 tahun lukisan kehidupan percikan iman. Dan di akhir tahun ini masih ada kenang-kenangan dari kami yang akan dibagikan pada ibu bapak sekalian ya. Tapi masih dirahasiakan. Rahasiakan apa bocorkan? Oh, rahasiakan ya. Karena kan kita sudah ada Run for Palestine ya. Terus dibagi-bagi hadiah harita. Kan resep hadiah Anda mah. Nah. Terus buku ya. Dihadiahkan. Ada nanti puncaknya. Ya. Nah, puncaknya nanti tanggal berapa ya? Dan tanggalnya masih dirahasiakan. Ya. Nanti ada sistem yang sama ya Kang Yusril diisi gitu. Karena kan kemarin gini, nya mere buku mah bagikeun we atuh. Pasti kan ribuan gini kan bakal jadi berebut. Sekarang mah kan teratur, antri, nyaman kan gitu. Karena memang konsep kita ini konsep peradaban, semuanya kudu teratur, rapi, bersih. Nah, seperti kemarin Run for Palestine, itu alhamdulillah 2000 lebih tapi tidak menyisakan sampah. Sampai kata pengurus di sana, baru kali ini bagian kebersihan begitu selesai tidak perlu bebersih. Terima kasih ya. Karena Bapak Ibu mengusung peradaban. Nah, di sini juga sama begitu ya. Karena karena hari ini mungkin ada baru yang baru-baru sehingga nyimpen sendal di luar. Sebab nanti mah ya, termasuk teman-teman yang di YouTube, di IG, kalau ngaji kepercikan iman harus bawa tas sendal. Nggak boleh sendal disimpan, dijejerin, itu nggak boleh. Walaupun ada tempat sendal nggak boleh. Dan sengaja kita tidak menyiapkan tas sendal. Kotak sendal. Ameh semua fokus pada miliknya sendiri. Dan ketika keluar buka blus pakai. Kalau masih kemungkinan di gimana Kang Yusil? Di karungan. Jadi sendalnya bakal di karungan. Kemungkinan nanti disimpan di jabon di situ. Silahkan ambil di jabon. Nah, teman-teman yang di YouTube, jabon itu dari sini ke jabon ada 300 meter. Ada lebih lah 500 meter ya. Ini kalau untuk olahraga jalan gitu, lumayan loh, karena ada naik, ada lurus, ada turun gitu, lumayan ya. Nah, hanya untuk nyanak sendal gitu. Nah, tapi tidak apa-apa karena ada beberapa yang baru kesini sehingga kaget ketika sendalnya di karungan gitu. Jadi bukan mungkin di masjid yang lain juga enggak.
Ya kita menciptakan kebiasaan baru bahwa semua harus rapi, bersih, teratur, terstruktur, sistematis. Itu model yang akan kita tanamkan. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira sudah hadir di Tasyakur bin Nikmah, dan insya Allah kami masih menyediakan rasa syukur untuk ibu bapak sekalian. Nanti informasinya disampaikan ya gitu. Insya Allah itu sesuatu yang sangat berarti ya gitu.